Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kami cinta Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang jangan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan. Yang terdapat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-22. Berkata demikian, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita mengalami hal yang menyakitkan hati kita. Hal-hal yang tidak adil dan mengecewakan kita. Kita difitnah, kita dibohongi, kita dihianati, kita dirugikan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami hal-hal tersebut, reaksi alami kita adalah kita ingin membalas dendam atau memperjuangkan keadilan dengan cara kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat menghindari konflik. Kita tidak dapat menghindari ketidakadilan atau perlakuan yang menyakitkan hati kita. Ketika itu terjadi, seringkali kita tergoda untuk membalas dendam atau mengembalikan apa yang kita terima dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Amsal 20 ayat 22 ini mengatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, maka Ia akan menyelamatkan engkau. Ayat ini memberikan 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Reaksi spontan kita sebagai manusia seringkali adalah membahas perbuatan yang jahat dengan cara yang sama. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa pembalasan bukanlah tugas kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 menegaskan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan tidak ingin kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Poin yang kedua yang dapat kita terima dari pelajaran ini adalah nantikanlah Tuhan dengan kesabaran. Menantikan Tuhan di sini berarti mempercayai bahwa Dia memiliki rencana dan waktu yang sempurna. Kita harus ingat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang jauh melampaui dari pengertian dan pikiran kita. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita harus tahu bahwa menantikan Tuhan harus perlu dengan kesabaran kita. Dia memiliki rencana dan waktu yang sempurna bagi kita. Dan yang ketiga, ayat ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus percaya pada janji keselamatan Tuhan. Ia akan menyelamatkan kita. Kita harus menantikan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah kisah Daud dan Saul. Meskipun Saul berusaha untuk membunuhnya, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Pada saat itu Daud memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dalam satu kesempatan,
Ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ia malah memilih untuk menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan dan tidak melakukan tindakan balas dendam. Ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan adalah nilai-nilai yang lebih tinggi daripada membalas kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi konflik dengan orang lain, kita perlu berusaha untuk mengampuni dan menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Percaya Kau Allah yang menolong kami Tuhan Yesus. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami ingin membalas kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Kami ingin menantikan Engkau, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami, damai sejahtera kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami telah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dipercaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur